wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yen Indrian Lagantondo, Stambuk A5011818082. Jadi di sini saya akan melakukan proses konseling. Dan pada saat ini saya melakukan proses konseling sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Terima kasih. Pertama-tama, kita mempersiapkan masker. Lalu selanjutnya adalah cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun. Gosok semua kedua jari Anda ke sela-sela jari agar semuanya bersih. Lalu siramlah dengan air. Kemudian keringkan tangan Anda menggunakan handuk atau kain yang bersih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Tadi datang kemari dengan siapa? Dengan kakak, Bu. Oh, dengan kakak. Iya. Kakaknya mana ya? Ada di luar, Bu, betul. Oh, gitu. Oh, ini dengan saudari Husnul. Iya, Bu. Husnul. Oh, yang hubungi ibu kemarin. Betul sekali. Iya. Oke. Bagaimana? Sudah nyaman dengan tempat duduk ibu sediakan? Iya, Bu. Oke. Duduknya rileks aja ya. Maaf ya ibu, mempatokan ini dengan protokol kesehatan sesuai dengan pemberitahuan dari pemerintah yang mengharuskan kita untuk memakai masker dan melakukan social distancing, yaitu dengan jarak 1 meter. Ya, Bu. Oke, jadi dalam proses konseling nanti kita akan dibatasi waktu. Jadi saya memberikan pemilihan waktu buat adik Husnul supaya proses konselingnya nanti berjalan dengan efisien. Jadi ada 30 menit atau 20 menit. 20, Bu. Saya kira Berarti hanya 20 menit saja ya. Oke. Jadi untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Oke. Jadi tadi belum pernah di konseling ya. Oke, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Seperti yang pernah ibu sampaikan sebelumnya, jadi kan kita pernah ketemu ya di kelas konseling, adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien Adik Husnul untuk menyelesaikan masalah. Gitu. ya, Bu. Kemudian konseling individu juga adalah asas-asasnya, yakni yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah jadi di sini rahasia, berbentuk rahasia. Jadi rahasianya masalah yang Adik Husnul sampaikan kepada ibu itu hanya saya sebagai konselor dan Husnul sebagai konseli yang tahu. Jadi itu akan terjaga. Iya, Bu.
Jadi Ade Husnul nggak usah ragu menceritakan masalahnya adik kepada ibu ya. Kalau ibu boleh tahu kenapa kabarnya sampai tidak baik gitu? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Adik Nunu jelaskan? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirasakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Ade Husnul. Di sini Ade Husnul bisa bercerita tentang semua yang Ade Husnul rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Ade Husnul bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Ade Husnul mencontohkan ketika Ade Husnul tampil di depan kelas? Bisa Bu. Selanjutnya, apa yang Ade Husnul lakukan ketika Ade Husnul merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Ade Husnul merasa seakan-akan nyaman di kelas atau bagaimana? Tidak Bu. Tetapi saya terus berpikir, mungkin Ade Husnul berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? iya Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya menjadi seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Ade Husnul tentang bagaimana Ade bisa mengatasi dan menjawab pertanyaan dosen? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana cara agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Ade Husnul sudah memahami masalah yang Ade Husnul alami, yaitu bagaimana Ade Husnul bisa berpresentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali kegiatan Ade Husnul ini.
Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Ade Husnul sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang Ade Husnul tentang tidak percaya diri, presentasi, gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Apakah Ade Husnul sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Ade Husnul belum lalu, kenapa Ade Husnul bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Ade Husnul sementara sebagai penggangguan untuk tidak selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Nah, gitu, bagus Ade Husnul. Sudah tahu apa yang harus Ade Husnul lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Ade Husnul setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Ade Husnul? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri saya ini. Oke, setelah melakukan konseling kita sekitar 20 menit ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, Ade Husnul akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Ade Husnul presentasikan. Kedua, Ade Husnul akan berpenampilan rapi sehingga Ade Husnul akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Ade Husnul akan melakukan itu? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang Ade Husnul sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Oke, cukup ya. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ade Husnul sudah datang, sudah temui Ibu. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat siang. Siang.